konvensional dalam pembelajaran, yaitu bentuk dimensi. Untuk dimensi A, dimensi bergotong royong karena murid mempraktikkan konsep gotong royong dalam proyeknya. Dimensi mandiri karena murid belajar membuat perencanaan proyek dan mengatur jadwal wawancara. C, dimensi kreatif karena murid belajar menghasilkan gagasan yang orisinal dalam memilih tema proyek. Ataukah D, tidak ada jawaban yang benar. Nah, ini yang nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Forsa, kali ini saya akan melanjutkan video saya untuk penyelesaian topik 3 modul 7 dan 8, di mana modul sebelumnya sudah saya upload videonya. Nah, teman-teman semua bagi yang sedang mengerjakan untuk PMM-nya silakan bisa dilihat di kolom deskripsi. Nah, kali ini saya akan bahas untuk modul 5, 6 untuk topik profil pelajar Pancasila. Topik 3 profil pelajar Pancasila modul 7 dan 8 nih, 5 dan 6 sudah. Kemudian untuk link-link ya, video saya sebelumnya bisa teman-teman saksikan di deskripsinya nih. Oke. Kita mulai saja, tapi sebelum saya mulai, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Nah, di sini untuk profil pelajar Pancasila untuk modul 1, modul 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah saya kerjakan. Sekarang langsung saja ke modul 7. Nah, kita kerjakan post testnya. Kemudian untuk dimensi kreatif, elemen dalam dimensi kreatif, cerita reflektif, silakan teman-teman kerjakan sendiri. Dan di sini saya fokuskan untuk kerjakan post testnya saja. Nah, sekarang untuk modul yang ke-7 ya, saya mulai saja. Modul yang ke-7, mulai kerjakan. Nomor 1. Berikut yang bukan termasuk kriteria pelajar Indonesia yang kreatif adalah: A, mampu memikirkan alternatif solusi. B, mampu mempublikasikan gagasannya. C, mampu menghasilkan gagasan dan karya orisinal. Ataukah yang D, dapat mengkombinasikan gagasan menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini untuk jawaban modul yang ke-7 nomor 1 ini adalah yang B. Nah, silakan nanti teman-teman dicek lagi. Nomor berikutnya, agar bisa menghasilkan gagasan, murid perlu diberikan: A, ruang berkreasi. B, kebebasan mengeksplorasi idenya. C, keleluasan untuk mengembangkan tugas dengan caranya sendiri. Atau D, semuanya benar. Nah, untuk soal nomor 2, jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya, semua benar. Jadi ruang berkreasi harus ada, kebebasan mengeksplorasi idenya juga harus ada, keleluasan untuk mengembangkan tugas dengan caranya sendiri juga harus ada. Kemudian selanjutnya, nah ini panjang sekali ya. Bu Mega adalah guru bahasa Inggris di SMP. Untuk asesmen menulis, Bu Mega mengajak murid-muridnya menuliskan tentang rutinitas sehari-harinya dalam bentuk yang menarik. Bu Mega memberikan kebebasan pada murid untuk menghasilkan karya sesuai dengan minat mereka. Hasilnya, muridnya ada yang menulis dalam bentuk komik, musik, cerpen, dan karya menarik lainnya. Praktik yang dilakukan oleh Bu Mega adalah salah satu mengintegrasikan dimensi kreatif dalam pembelajaran, khususnya elemen. A, elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal karena murid didorong menghasilkan tugas dalam bentuk produk seni. B, elemen keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan karena murid diberikan beberapa tantangan dalam tugasnya. C, jawaban A benar, namun alasan kurang tepat. D, jawaban A dan B benar. Untuk yang nomor 3, jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Lanjutkan. Berikut hal yang bisa guru lakukan untuk melatih keluasan berpikir murid dalam mencari alternatif solusi permasalahan adalah: A, memberikan target belajar. B, memberikan proyek individu. C, membimbing proyek kelompok. D, memberikan proyek kelompok. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C, membimbing proyek kelompok ya. Nah, ini berikut hal yang bisa dilakukan oleh guru untuk melatih keluasan berpikir murid dalam mencari alternatif solusi. Membimbing. Berikut adalah salah satu cara menstimulus pelajar yang kreatif di atas kecuali, berarti yang bukan, karena di sini kecuali yang ditanyakan ya. A, guru PAUD memberi instruksi warna yang digunakan di awal kegiatan mewarnai. B, guru ekonomi meminta murid menghasilkan karya yang memanfaatkan SDA di sekitarnya dan memiliki nilai jual. C,
Guru matematika memberi instruksi untuk menemukan beberapa cara dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Ataukah yang D? Guru bahasa Indonesia meminta murid mengevaluasi teks argumentasi yang dibuatnya dan memikirkan dampak tulisan terhadap orang lain. Nah, soal nomor 5 ini jawabannya yang tepat adalah yang A. Guru PAUD memberi instruksi warna yang digunakan di awal kegiatan mewarnai. Oke, kalau sudah mantap dilanjutkan, kalau belum bisa diganti atau diubah. Nah, ini sudah tidak perlu mengulang, jadi kita lanjutkan untuk modul yang terakhir untuk profil pelajar Pancasila, itu modul yang ke-8 ya. Untuk profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran silakan dikerjakan sendiri sampai cerita reflektifnya ya. Project penguatan proyek Pancasila juga untuk aktivitas-aktivitasnya silakan sampai reflektifnya dikerjakan. Kemudian profil pelajar dalam pembelajaran ekstrakurikuler juga silakan dikerjakan ya. Nah, sekarang saya langsung ke post testnya saja untuk modul ke-8 ya. Ini ada 5 soal juga. Modul ke-8 atau modul terakhir untuk tema profil pelajar Pancasila. Yang termasuk keluaran jangka panjang dari kurikulum nasional adalah capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila, alur tujuan pembelajaran, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Ini yang paling tepat untuk nomor 1 ini adalah yang B, profil pelajar Pancasila. Kemudian, berikut yang bukan termasuk 3 cara dalam mengintegrasikan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila secara konsisten dalam program kurikulum adalah A. Terintegrasi dalam program dan kegiatan ekstrakurikuler. B. Menjadi bagian dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. C. Termuat dalam visi misi sekolah atau KD pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang C. Termuat dalam visi misi sekolah. Yang nomor 3 dari 5 soal ini ya. Yang pertama, tema proyek yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, mata pelajaran yang berkaitan. Yang ketiga, muatan elemen profil pelajar Pancasila yang ingin ditanamkan pada murid. 4. Fase murid. 5. Keterkaitan tema dengan visi misi sekolah. Yang keenam, kondisi lingkungan dan budaya lokal setempat. Dari ke-6 poin di atas yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidik saat pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 2, 3, 4, 6, C. 1, 3, 4, 6, atau D. 1, 2, 3, 6. Ini yang tepat adalah yang B. Ini 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi keterkaitan tema dengan visi misi sekolah ini dihilangkan dulu nih. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, murid berinteraksi dan belajar bekerjasama dengan teman-teman yang berbeda dari teman sekelasnya. Hal ini termasuk penguatan dari dimensi A. Kreatif, B. Mandiri, C. Bernalar kritis, atau D. Berkebinekaan global. Nah, nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, ini panjang nomor terakhir nih teman-teman semua. Bu Ilmi adalah guru mata pelajaran PPKN kelas 10. Saat pembelajaran, ia memberikan muridnya proyek mengamati konsep gotong royong yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya. Proyek dilaksanakan secara individu. Bu Ilmi memberi waktu 1 bulan untuk murid mengamati dan melakukan wawancara dengan pemimpin dan warga setempat. Ia mengarahkan muridnya untuk membuat perencanaan proyek dan memberikan kebebasan murid menentukan bentuk laporan hasil proyek. Praktik yang dilakukan Bu Ilmi adalah salah satu cara mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, yaitu bentuk dimensi. Untuk dimensi A, dimensi bergotong royong karena murid mempraktikkan konsep gotong royong dalam proyeknya. Dimensi mandiri karena murid belajar membuat perencanaan proyek dan mengatur jadwal wawancara. C. Dimensi kreatif karena murid belajar menghasilkan gagasan yang orisinal dalam memilih tema proyek. Ataukah D. Tidak ada jawaban yang benar. Ini yang nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dimensi mandiri karena murid belajar membuat perencanaan proyek dan mengatur jadwal wawancara. Nah, ini silakan nih jawaban dari saya. Bagi teman-teman yang mungkin tidak yakin, ya silakan boleh pakai jawaban sendiri. Nah, ini dikumpulkan saja. Nah, ini tidak perlu mengulangi. Nah, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.